Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita terpanggil oleh-Nya untuk memuji kasih setia-Nya yang selalu baru untuk kita. Sungguh kami sudah mendengar panggilan-Mu Tuhan untuk memuji kasih setia-Mu. Ini kami datang hendak memuji-Mu Tuhan. Sembahlah Tuhan, berilah kemuliaan dan pujian baginya. Berilah hormat kepadanya, Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagimulah segala hormat dan pujian, sejak dari permulaan hingga selama-lamanya. Semakin berat dan syarat beban kita hadapi akibat gejolak pandemi COVID-19 yang tidak kunjung reda, yang membuat hati kita pilu sambil menunggu kapan berakhirnya musibah ini. Oleh karena itu, janganlah jemu-jemu, mari tetap berdoa, berseru memanggil nama Tuhan, agar Tuhan menolong Indonesia dan dunia ini dari musibah pandemi COVID-19. Seperti tema minggu kita hari ini, memelihara kesatuan roh. Marilah kita bersama-sama dan bersatu di dalam roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Lakukanlah perintahnya sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu Allah dan Bapa dari semua. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu 9 setelah Trinitatis hari ini, yaitu titah keempat dan artinya. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah yang dimaksud Tuhan dengan hukumnya itu? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Berilah kepada kami pengampunan dosa, kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Marilah kita membacanya dengan responsoria. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu tetap menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di atas bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta pada minggu kita, minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini, diiringi doa dan ucapan syukur kepada Tuhan Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Majelis Jemaat HKBP Perumnas Tangerang mengucapkan salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada saat ini, Majelis Jemaat HKBP Perumnas Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya kasih dan kuat kuasa Roh Kudus menguatkan iman, kasih dan pengharapan kita kepadanya. Dan bagi anggota jemaat yang mengalami perawatan sakit di rumah sakit atau pemulihan di rumah keluarga, kiranya kasih setia Tuhan yang memberikan kesembuhan dan penghiburan yang sejati kepada seluruh jemaat. Amin. Marilah kita mengikuti warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-9 setelah Trinitatis, yaitu Minggu Ketritunggalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan tema minggu ini, memelihara kesatuan roh. Yang kedua, sermon Perhalado diberitahukan kepada seluruh majelis HKBP Perumnas Tangerang bahwa sermon Perhalado akan tetap kita laksanakan setiap hari Kamis dengan virtual Zoom online yang dimulai pukul 20 atau jam 8 malam. Yang ketiga, pertanyaan keluarga. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat agar tetap mengikuti kebaktian atau pertanyaan keluarga yang kita laksanakan setiap hari Rabu pukul 20 atau jam 8 malam secara virtual dengan mengikuti rekaman YouTube di rumah kita masing-masing. Dan linknya akan di-share melalui grup wilayah kita masing-masing dari gereja. Dan kiranya persembahan daripada pertanyaan tersebut dapat kita berikan kepada Perhalado ataupun transfer melalui rekening gereja kita. Yang keempat, Minggu Keluarga dan penyerahan persembahan bulanan. Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus atau minggu depan, kita akan melaksanakan ibadah Minggu Keluarga dan penyerahan persembahan bulanan untuk bulan Agustus. Ibadah tersebut akan kita laksanakan secara virtual Zoom online. Harapan kami, seluruh jemaat telah menerima amplop persembahan kita dari sintua wilayah masing-masing, dan untuk itu kami mengajak seluruh warga jemaat gereja agar menyerahkan persembahan bulanannya melalui
sintua wilayah masing-masing atau boleh dapat ditransfer langsung ke rekening gereja kita setiap saat, dan dimohon agar bukti transfernya dapat diberikan kepada majelis atau sintua wilayahnya masing-masing. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pandemi virus corona yang saat ini, gereja kita selalu menghimbau agar kita, Bapak Ibu sekalian, kiranya dapat melaksanakan ibadah keluarga melalui doa pagi atau renungan cemara berdoa yang telah disediakan oleh gereja setiap harinya. Kiranya melalui doa tersebut Tuhan berbelas kasih memberikan pengampunan dan penyertanya bagi kita semuanya di tengah-tengah kehidupan kita pandemi virus corona ini. Yang selanjutnya, masalah warta jemaat atau titing dapat kita baca amang-inang melalui PDF yang telah diberikan atau di-share di grup kita masing-masing untuk setiap keluarga. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Horas. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu yang dapat kami terima hingga pada saat ini, di mana Kau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul, untuk mengikuti peribadahan pada saat ini. Bapa, kiranya Engkau lah yang hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, khotbah kita pada hari ini tertulis di Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua,
Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, surat Paulus yang menjadi khotbah kita pada minggu ini merupakan surat Efesus. Surat ini merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Paulus sebagai bentuk penguatan kepada jemaat-jemaatnya. Surat ini merupakan surat yang dikirim oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Hal yang menarik yang perlu kita perhatikan adalah mengapa Paulus bisa berada di dalam penjara. Apakah Paulus berada di dalam penjara karena ia melakukan tindakan kriminal? Atau apakah Paulus berada di dalam penjara karena ia melakukan bentuk kejahatan lainnya? Ternyata tidak. Paulus di penjara bukan karena ia melakukan tindakan kejahatan atau tindakan kriminal, tetapi karena ia semata-mata hanya memberitakan firman Allah. Jadi bukan gara-gara ia melakukan perbuatan jahat, tetapi ia di penjara karena ia melakukan atau memberitakan firman Allah. Jadi apakah yang dilakukan Paulus selama ia berada di dalam penjara? Apakah ia menyesali perbuatannya? Apakah ia membenci? Atau apakah ia berusaha untuk menghasut orang-orang lain atau jemaatnya untuk membenci orang yang memenjarakan dia? Ternyata tidak. Ketika Paulus berada di dalam penjara, ia tetap berusaha untuk memberikan kata-kata nasihat yang membangun, memberikan dukungan kepada jemaat, agar tetap hidup di dalam rendah hati, lemah lembut, saling membantu, tetap memelihara kesatuan, dan hidup dalam ikatan damai sejahtera. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa akan ada banyak hal atau tantangan yang dapat melemahkan pertumbuhan jemaat pada saat itu. Hal yang dapat melemahkan pertumbuhan jemaat ini seperti latar belakang budaya yang berbeda-beda, aliran kepercayaan yang ada di sekitar jemaat, atau perbedaan status yang ada di jemaat. Bahkan penindasan juga mungkin terjadi, dan juga mungkin untuk dialami oleh para jemaat seperti penindasan yang telah dialami oleh Paulus. Namun Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa hal ini tidak boleh menurunkan atau menghancurkan iman jemaat. Mereka harus tetap dapat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Mengapa Paulus berkata demikian? Mengapa Paulus bisa berkata demikian bahwa jemaat harus tetap kuat? Karena ternyata mereka telah terlebih dahulu diikat oleh panggilan yang mereka terima dari Allah menjadi satu kesatuan, satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan. Fokus mereka haruslah berubah. Tidak lagi kepada perbedaan yang ada, melainkan mereka harus berfokus kepada roh Allah, roh Kristus, dan roh kesatuan yang telah membebaskan mereka dari belenggu atau penjara perbedaan, sehingga mereka dapat masuk dalam kesatuan di dalam tubuh Kristus. Melalui surat ini, Rasul Paulus berusaha mengingatkan kepada jemaat bahwa mereka harus sadar bahwa kepada kita masing-masing telah dikaruniakan, telah dianugerahkan Allah kasih karunia seturut dengan ukuran pemberian Kristus. Kata masing-masing yang digunakan dalam teks ini apabila diterjemahkan dalam bahasa Inggris menggunakan kata every one of us, yang artinya setiap orang daripada kita. Yang ingin dikatakan Paulus melalui surat ini, melalui kata ini adalah bahwa setiap orang telah dianugerahkan karunia yang berbeda-beda satu sama lain. Mereka berbeda-beda, oleh karena itu mereka harus dapat menyadari bahwa saya berbeda dari orang lain, dan orang lain tidak sama dengan saya. Kita harus mampu menerima perbedaan, dan sehingga kita tidak akan memaksakan semua orang untuk harus sama seperti kita. Demikian ketika kita bisa menerima perbedaan yang ada, kita akan dapat menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan kita bersama yang saling melengkapi satu sama lain. Unity in diversity. Kesatuan di dalam
keberagaman. Bapak Ibu sekalian serta saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kesatuan merupakan nilai yang sulit untuk kita temukan saat ini. Tetapi justru sebaliknya, perpecahan sangat mudah terjadi. Perpecahan sangat mudah untuk kita jumpai dimanapun saat ini. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata hal ini terjadi karena kita masih terpenjara dan belum merdeka dalam menerima perbedaan yang ada. Kita tidak mampu menerima kelebihan orang lain. Kita tidak terima kalau orang lain lebih dari kita. Itu artinya kita masih terpenjara dalam sifat egois, mementingkan diri sendiri, iri hati, dengki, dan sombong. Tidak hanya kita tidak mampu menerima kelebihan orang lain, ternyata terkadang kita justru juga tidak dapat menerima kekurangan orang lain. Kita tidak mampu memaafkan kekurangan orang lain, dan justru terkadang kita menganggap bahwa kekurangan orang lain itu merupakan beban tersendiri bagi kita. Sifat seperti inilah yang perlu kita hindari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nats teks khotbah kita pada hari ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan kita bahwa kita harus tetap dapat hidup rendah hati, lemah lembut, sabar, saling mengasihi, dan saling membantu. Dengan membangun nilai-nilai inilah kita mampu untuk bebas dan merdeka, sehingga kita mampu untuk menerima perbedaan yang ada. Tetapi kita juga perlu mengetahui bahwa membangun nilai-nilai ini serta melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari bukanlah hal yang mudah. Paulus bahkan di dalam teks ini mengatakan kita harus berusaha. Artinya itu tidaklah hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk dapat melakukannya kita memerlukan tekad yang kuat, komitmen, serta sikap yang pantang menyerah. Dengan demikian, kita dapat melaksanakannya di dalam hidup kita. Tetapi, kita juga perlu sadar bahwa di dalam diri kita sendiri pun masih terdapat sifat yang gampang menyerah, sifat melawan. Hal inilah yang membuat kita kadang sulit untuk bebas atau merdeka. Oleh karena itu, usaha yang perlu pertama sekali kita lakukan adalah membebaskan atau mengalahkan diri kita terlebih dahulu dari penjara egoisme, kecenderungan mementingkan diri sendiri, iri hati, serta dengki dan sombong. Dengan demikian, kita akan mampu menerima perbedaan yang ada, serta kita akan mampu menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Bapak Ibu sekalian, nats ini telah mengingatkan kita bahwa kita semua diberikan talenta yang berbeda-beda. Satu hal yang perlu kita ingat adalah kita semua telah diberikan talenta. Tidak ada di antara kita yang tidak diberikan talenta. Oleh karena itu, kita juga perlu menyadari bahwa talenta yang kita miliki di dalam hidup kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Ada yang mendapatkan 1, 2, 3, dan sebagainya. Karena talenta ini merupakan pemberian sehingga tidak ada hal yang perlu disombongkan. Tidak ada yang perlu direndahkan. Justru kita harus mampu menggunakan talenta tersebut seturut dengan kehendak yang memberikan talenta, seturut dengan kehendak Allah. Karena akan ada saatnya Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kita atas talenta yang telah diberikan Allah kepada kita. Apakah kita mampu menggunakan talenta tersebut untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun persekutuan kita, atau untuk membangun hidup kita? Atau justru sebaliknya, kita tidak akan menggunakan talenta itu dan justru menguburnya. Seperti yang tertulis di Matius 25 ayat 14-30, perumpamaan tentang talenta. Apakah kita mau menggunakannya atau kita akan menguburnya? Itulah pertanggungjawaban yang akan diminta Allah kepada kita nantinya. Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada umatnya untuk mampu menggunakan talenta tersebut untuk membangun kerajaan Allah, membangun komunitasnya, dan juga membangun kehidupan pribadinya. Kiranya kita mampu menggunakan talenta tersebut seturut dengan kehendak Allah, dan kiranya Allah memampukan kita
agar dapat menggunakan setiap talenta yang berbeda-beda yang kita miliki untuk dapat melengkapi satu sama lain, memelihara kesatuan, serta memuliakan nama Allah. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu yang telah kami terima, yang mengingatkan kami untuk dapat menggunakan talenta yang telah Kau berikan kepada kami, untuk dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu, untuk dapat memelihara persatuan di antara kami, dan juga untuk dapat memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang selalu menyertai dan membimbing kami agar kami dapat melaksanakan firman-Mu ini, agar kami dapat tetap menjaga kesatuan di antara kami, sehingga kami dapat disebut sebagai anak-Mu yang satu. Kami juga berdoa Bapa bagi negara kami yang pada saat ini sedang mengalami masa pandemi, di mana virus corona yang mewabah ini telah memberikan kerugian kepada negara, kepada banyak orang, dan memberikan ketakutan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang dapat membebaskan kami dari pandemi ini, sehingga nanti setelah pandemi ini berakhir kami dapat kembali melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Kami juga berdoa Bapa kepada jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini sedang terbaring karena terpapar virus COVID-19. Kiranya Engkau-lah yang merawat mereka, berikanlah kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka nantinya dapat kembali melakukan aktivitas mereka seperti biasa dan mereka dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang kehilangan pada saat pandemi ini. Kiranya Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka, agar mereka dapat tetap menjalani hari ke depannya dengan lebih baik, dengan tetap percaya kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang bersama dengan kami Bapa selama masa pandemi ini, kiranya Engkau yang memberikan kami dukungan, kiranya berikanlah kami semangat dan berikanlah kami keteguhan hati, agar kami dapat mampu menjalani hari-hari kami ke depannya, sehingga kami dapat melewati masa-masa yang sulit ini Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bernyanyi Mare Demaita sian buku ede nomor 656 ayat 1 ayat 2 Huhut Papunguo Pelian. Satu Tuhan, satu iman, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Oleh karena itu, berusahalah memelihara kesatuan roh. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar dalam kasih, karena itulah panggilan-Mu. Kamu telah dipanggil ke dalam satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Oleh karena itu, hiduplah sesuai dengan panggilannya. Ya Tuhan, tolong dan kuatkanlah kami untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera dalam persekutuan keluarga, persekutuan gereja,
agar nyata kedamaian di dunia ini. Oleh karena itu, adalah menjadi kesaksian bahwa satu Allah, satu Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.